spanduknya Pak. Saya bilang, oh iya memang nggak ada. Tapi di hati masyarakat spanduknya Anies Mohaimin tertanam. Betul, betul? Betul. Hari ini bisa dibayangkan, sudah 708, Masya Allah. Jadi orang itu semua pengen mendukung. Jadi jangan sampai Bapak Ibu semua ketinggalan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menentukan perubahan. Sampaikan apa prestasi beliau. Itu yang disampaikan ke masyarakat yang belum mau mendukung ke pasangan Anies. Jadi kita harus yakin itu. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita semua, saya yakin insya Allah di 14 Februari menggelegar itu namanya hitungan suara itu Anies Mohaimin melaju. Kita ini kegiatan itu apa? Konsolidasi, menyatukan pendapat tadi bahwa kita ini dukungan kepada pasangan nomor 1 gak terbendung seluruh Indonesia. Kami selaku kapten timnas, ini sering lihat di TV ya? Kalau di TV kelihatannya ganteng ya? Di sini lebih ganteng ya? Muji sendiri. Ini biar ibu-ibu semangat. Jadi kita dalam mengawal tim nasional ini, timnya ini tim tumbuh. Jadi sekarang itu yang masuk di dalam tim nasional jumlahnya 2.000. Banyak sekali, karena orang pengen berpartisipasi. Seperti bapak-bapak ini, mungkin ada yang rumahnya jauh, saya nggak tahu di mana rumahnya. Tapi ini datang di majelis ini, pengen mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang mau berbicara. Jadi, kalau tim nasional pasangan nomor 1 ini, tadi dikatakan Pak Ahmad Ali ya, kalau kita lihat organisasi, biasanya piramidanya begini. Pemimpinnya ada di atas, betul? Betul. Kalau timnas ini begini, jadi saya ada di bawah. Yang di atas itu siapa? Para relawan, para anggota partai, para santri, para kiai, purnawirawan. Itu pasukan Anies sama Mohaimin. Jadi dia betul-betul mengedepankan gerakan rakyat. Tadi sudah sampaikan Pak Muhammad Ali ya, spanduk, oh nggak perlu rapi. Kalau ada yang tanya, Pak di kota sana nggak ada spanduknya Pak. Saya bilang, oh iya memang nggak ada. Tapi di hati masyarakat spanduknya Anies Mohaimin tertanam. Betul betul. Betul. Jadi jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita pesimis. Tidak ada kata mundur untuk pasangan nomor 1 ini. Ya. Sekarang itu trennya pasangan Amin itu begini. Bukan begini ya, bukan roket, tapi naik. Apa yang membuat naik? Survei boleh aja ada survei. Pak Anies selalu mengatakan, survei itu kalau nomor 1 ya kita boleh serang. Kalau nomor 3 untuk memacu kita lebih baik bekerja. Survei itu sekarang, bukan nanti tanggal 14. Jadi survei kalau dibilang nomor 3 sekarang, pemilunya sekarang apa nanti? Udah. Nanti tanggal 14 itu dibuktikan, itu survei asli. Ya, tapi tadi kita perlu untuk meningkatkan kita. Gak apa, kan udah pengalaman Pak Anies di 2017 kan. Nomor 3 terus, begitu pemilu ceker. Bingung kan? Nah, apa yang membuat beliau menaiki terus ini? Ada 4 hal. Yang paling utama, para relawan, simpul relawan. Tiap hari, saya kasih tahu Bapak Ibu,
Saya tiap hari itu kedatangan terus orang yang mau bergabung, relawan, simpul relawan itu. Minggu lalu, ini saya kasih contoh aja gambarnya. Kita punya simpul relawan itu 686 simpul. Ngerti ya? Itu pengurusnya banyak di Indonesia. Ada di 28 provinsi, ada di 20 provinsi. Hari ini bisa dibayangkan sudah 780. Masya Allah. Jadi orang itu semua pengen mendukung. Jadi jangan sampai Bapak Ibu semua ketinggalan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menentukan perubahan. Betul ya? Perubahan itu apa sih? Ada 4 yang selalu saya sampaikan. Gampangnya singkatannya PPLK. Oleh gampang itu pakai singkatan. P pertama apa? Pendidikan yang murah. Bapak Ibu yang punya anak, sekolahnya murah, terjangkau sampai universitas. P yang kedua apa? Perumahan yang murah, yang bisa terjangkau. Ya, itu programnya Pak Anies itu, sama Pak Muhaimin. Yang ketiga L, lapangan pekerjaan. Harus banyak, harus sesuai dong. Ya, yang keempat apa K? Tahu nggak? Kesehatan. Jangan sampai ke rumah sakit ditagih dulu, punya asuransi, punya duit berapa, BPJS, oh ini bisa berkelas. Banyak persoalan-persoalan itu. Pak Anies dan Pak Muhaimin selalu berjanji. Makanya dibilang salamnya itu salam adil makmur untuk semua. Beliau nanti kalau menjabat pengen menghadirkan kebijakannya beliau itu dirasakan di rumah tangga. Tepuk tangan. Itu janjinya Pak Anies dan Muhaimin. Dan beliau sudah buktikan di DKI. Gak ada janjinya yang tidak ditepati. Malah yang gak dijanjikan ditepati. Ya. Jadi itu selalu yang disampaikan perubahan-perubahan tadi. Jadi makanya Bapak Ibu harus yakin dengan apa yang sudah disampaikan Pak Anies. Ya. Hari pertama naik tadi sebagai relawan. Oke. Yang kedua, dukungan tokoh nasional. Siapa itu? Beberapa hari yang lalu kita tahu Pak Yusuf Kalla menyatakan dukungan secara terbuka. Walaupun sebelumnya saya sudah mendukung itu, tapi beliau menunggu momentum yang tepat. Ya tepat berapa hari yang lalu. Itu bahwa seantero Indonesia, apalagi wilayah timur. Jangan lupa banyak kader-kader partai yang bergabung dengan Pak Anies, Pak Muhaimin. Tokoh ada kader Muhammadiyah, ya banyak. Jadi itu yang membuat tadi tren ini naik. Apalagi selain itu salah satunya. Tahu programnya Pak Anies yang namanya Desa Anies? Tahu? Tahu. Ada nggak tahu? Tahu. Tahu. Saya yakin tahu di Semarang. Ini tuh terpukau melihat saya ngomong. Tahu. Jadi programnya Pak Anies namanya Desa Anies dan Semarang itu membahana. Itu nggak gampang. Orang ditanya langsung semua persoalan. Belum tentu bisa ini. Semua soal dia jawab. Bukan hanya jawab itu Pak Anies dan Pak Muhaimin. Solusi dikasih. Jadi itu tadi yang membuat tren naik. Di samping itu apa? Debat pertama, debat capres pertama. Itu yang membuat tren ini naik. Ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu di sini tugasnya menurut saya satu. Apa itu tugasnya? Kalau kita yakin dan mengakui sebagai relawan Amin, ya, yakin kita sebagai ini. Yakin, Bapak yakin. Apa yang harus kita lakukan? Guide orang lain yang belum memilih. Jangan kumpulnya kita terus. Ini udah milih kok. Ya. Jadi mari kita janji pada diri kita masing-masing. Keluar dari sini, ajak siapapun, tetangga, teman, besan. Ini jangan-jangan berkeluarga suami istri beda nggak ini? Beda mungkin yang satu pasangan satu, yang satu pasangan satu, itu kan? Besan agak beda ya. Jadi tugas kita tarik satu orang, entah sehari sekali, 2 hari sekali, usahakan itu supaya orang itu makin meningkat.
Tadi kalau disampaikan Pak Ali kecurangan segala, ini bisa kita selesaikan. Kalau yang mendukung ini banyak, apalagi kita lihat tim hukum kita ini begitu agresif. Tepuk tangan tim hukum. Jadi, berani nggak janji? Ragu-ragu nih. Harus yakin dong. Yang bisa merubah kita itu siapa? Kita. Allah itu akan apa di hati kita. Jadi kita jangan ragu-ragu. Aduh, repot ini. Kalau repot bukan pendukungnya Anies. Ya? Kalau pendukungnya Anies Mohaimin harus yakin. Yakin Pak, saya usaha maksimal baru pasrah. Jangan belum apa-apa, tukang jauh Pak. Dia kasih duit terus sama saya Pak, nilainya beda. Jangan kita terbawa ke situ. Duit terima aja, tapi pengaruhi. Gimana cara pengaruhi? Kasih tahu yang baik-baiknya Pak Anies maupun Pak Mohaimin. Gak perlu jelek-jelekan orang lain. Ya. Pak Anies selalu pesan, sampaikan apa prestasi beliau. Itu yang disampaikan ke masyarakat yang belum mau mendukung ke pasangan Anies. Jadi kita harus yakin itu. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita semua, saya yakin insya Allah di 14 Februari menggelegar itu namanya hitungan suara itu Anies Mohaimin melaju. Tugasnya Bapak Ibu apa lagi? Ada lagi. Kalau yang berani menjadi saksi, saya yakin banyak yang berani. Kalau sudah sorotan warnanya itu yakin, ya. Jadi harus disaksikan. Kalau lihat video saya viral itu, kalau ada yang belum tahu saya sampaikan. Jadi pada saat pemungutan suara, siapapun kita, yang penting mendukung 01, datang berduyun-duyun ke TPS. Kalau perlu minat, kalau perlu bawa makanan sendiri, minuman sendiri. Pantau dari pagi sampai selesai penghitungan. Ikuti itu yang namanya kotak kardus suara itu. Kemana jalannya? Jangan dilepas. Bisa? Paling tidak di lingkungan kita. Tugas saksi apa? Paling tidak memfoto 3 hal. Apa yang harus difoto? Pertama, daftar hadir. Harus difoto tuh. Maksimal TPS itu 300. Kita lihat daftar hadir berapa? Misalnya 270. Pada waktu dihitung berapa jumlahnya? 270 enggak? Foto itu di papan yang coret-coret itu, yang ada orangnya coret-coret itu. Jangan difoto papan tulisnya doang. Nanti ini di mana? Nggak tahu kita. Foto yang ada orangnya. Yang ketiga apa yang difoto? Satu plano yang sudah diumumkan. Harus sesuai. Jumlahnya 270 ya 270. Dicatat berapa Pak Anies menang. Misalkan begitu. Isu yang dikawal. Nanti ada tim IT yang akan memberitahu aplikasi apa yang Bapak nanti bisa masuk di situ, tinggal foto send. Cuman harus punya HP. Punya HP semua toh? Ya. Cuman harus punya pulsa. Punya enggak? Ya. Kalau di sini itu semangat. Di tempat lain itu ada yang bilang punya pulsa. Bapak perlu pulsa dari saya enggak? Malah ditantang saya. Tapi saya yakin. Tadi di samping pulsa harus ada kameranya. Harus ada internet. Internet gak usah khawatir. Kalau saat itu kita pada waktu send gak bisa masuk, begitu nanti ada internet kita pindah, itu otomatis. Kita sudah punya tim IT yang canggih, yang bisa mengawasi. Jadi tadi saya sampaikan pasukan terdepan dari relawan, partai dan segala macam. Berikutnya yang perlu kita perhatikan apa? Saksi. Kita kalau nggak kita awasi, masalah kita. Masalah itu kita ada pengalaman 2019 ya. Jadi jangan sampai melek. Gunakan senjata kita HP itu, video, foto, semua kegiatan itu. Jadi kita harus punya bukti. Kalau nggak ada bukti nggak bisa. Kita cuma ngomong tak bisa ya, nggak bisa. Jadi makanya caranya apa? Malam hari siapkan baterai HP-nya dicas. Jangan nanti pagi, waduh lupa ngecat. Kacau kita. Ini kadang kita ini kesalahannya bukan yang besar-besar, dari yang kecil-kecil itu. Jadi itu dicas dulu HP-nya, pulsanya diisi, kameranya di lap-lap itu jangan blur, gitu nanti nggak kelihatan. Ya. Ini perlu persiapkan berangkat penuh perutnya, ya, bawa makanan, bawa minuman, gelar tikar di situ, nobar di situ.
Semua kita ajak, sehingga semakin banyak yang memantau, insya Allah tidak akan ada yang berani mencurangi. Yakin, yakin saya. Jadi kalau kita semua militan seperti Jawara, seperti FPI, seperti ibu-ibu ini, insya Allah kita bisa kawal di seluruh Indonesia ini. Ya, jadi itu jangan lupa lakukan itu masing-masing. Yang belum datang saat ini beritahu. Jangan cuma tadi, misalnya ibu-ibu, Bu, tadi gimana sih? Ibu, orangnya datang. Itu kita sampaikan apa masukannya disampaikan. Oh, kita harus siapkan Pak. HP kita disiapkan bicara. Malah bapaknya dulu kok kita beli HP baru demi perjuangan sama Amin. Itu bagus. Ya. Saya yakin kita semua ini pasti berkorban. Tadi rencanakan sama Pak Ali kan. Berkorban itu ada banyak macam. Waktu, pikiran, tenaga, dan uang. Saya yakin dengan hati yang tulus, niat yang ikhlas, Allah pasti mencatat. Demi kemenangannya Pak Anies Pak Muhaimin. Jangan sampai berhenti berdoa setiap hari. Udah gak bayar kita, masuk doa aja gak mau. Doa tiap hari, doakan selamat. Kan banyak sekarang isu-isu kan, keselamatan dan segala macam itu minta sama Allah. Saya yakin Allah yang akan membukakan segala macam. Ya. Dulu tadi sudah sampaikan Pak Ali kan, tidak mungkin Pak Anies ini maju karena bukan dari partai. Nasdem saat itu bukan partai di luar pemerintah, tetapi Allah membolak-balikkan hatinya sehingga mengusulkan Pak Anies. Jadi tidak usah khawatir kalau Pak Muhaimin sering katakan suara langit, suara bumi itu yang terjadi. Jadi sekarang ini kita bisa sampai posisi ini itu karena dorongan Amin. Tailwind istilahnya kalau bahasa Inggris. Artinya apa? Allah yang ngatur. Kita nggak punya tadi APK, nggak punya modul kadang relawan datang, Pak APK mati kita. Ditanya APK terus ini. Saya kalau kasih penjelasan saya siap. Sampai selalu saya datang ini. Yang tadi saya diminta Pak Ali, Pak Bapak datang Pak. Padahal saya tadi ada kegiatan di tempat lain. Oke siap. Saya siap hadir dimanapun selama itu untuk memenangkan Pak Anies. Tepuk tangan. Jadi mulai sekarang tanamkan pada diri kita masing-masing, gak usah nunggu perintah. Perintah gak akan ada. Tapi ambil tanggung jawab, ambil peran masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan pribadi kita untuk mengajak dan memenangkan pasangan satu ini. Jadi jangan nunggu, Pak tadi misalnya, saya ini mau begini gak ada ininya Pak. Udah itu buang jauh-jauh. Yang penting apa yang saya bisa kerjakan diri saya. Oh tetangga saya belum milih, saya ajak, ya balik saya kompromi. Oh nanti kesiapan 14 ini apa yang saya siapkan. Itu, tanyakan pada diri kita masing-masing. Karena kita perjuangannya adalah ikhlas. Betul apa betul? Saya mau jadi begini, karena tadi panggilan hati. Ya, bukan mudah ini, susah. Tapi saya jalan ini, insya Allah Allah membantu kita. Apalagi Bapak Ibu saya yakin. Padahal ada yang tidurnya mungkin jam 3. Siapa begini pakai lagi lihat lagi. Kalau apa itu berarti semangat kita. Nah, jadi jangan lupa gulirkan gerakan rakyat ini di seluruh pelosok tanah air. Yakinkan bahwa militansi relawan Anies, mau itu Jawara, maupun FPI, maupun Purnawirawan, siapapun itu, gaul Allahu Akbar. Jadi gaungkan ke seluruh pelosok tanah air. Saya yakin dimulai dari tempat ini, Jakarta saya ini gaung, kalau Pak Anies istilahnya snowball, yang gunung es perubahan itu menggelincirkan nggak bisa dibendung. Ya, itu karena apa? Yakin Bapak Ibu harus gaungkan. Jangan diem aja. Bisa kok nggak ada bol belum, nggak akan ada kalau kita nggak berusaha. Ya. Sekali lagi saya berharap militansi Bapak Ibu semua saya apresiasi. Ya. Saya datang kemana-mana, semua yakin bahwa ini akan bisa kita menangkan. Pertolongan Allah selalu akan hadir selama kita meminta. Dan jangan lupa, minta itu kalau dikasih, kalau apa? Kalau kita udah lakukan apa perintahnya, larangannya udah dijauhi. Jangan kita perintahnya saya nggak dilakukan, tapi minta terus. Nah, ini saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Saya yakin gak ada yang sulit.
Gak ada yang sulit. Semua akan mudah kalau kita pasrah, kita berusaha maksimal. Saya pengen itu saja yang pengen saya sampaikan. Sebelum saya tutup, boleh nggak kalau saya kasih pantun? Bener? Yakin? Lo belum yakin? Ini tadi saya agak lambat, datang ke sini karena saya begini. Ini DPR-nya. Ini buatnya dicatat tadi. Sambil nulis ini kan. Siap ya? Buah kemiri, buah kenari. Untuk bumbu ikan tenggiri. Anies Mohaimin percaya diri. Kemampuan mereka sudah teruji. Satu lagi apa udah? Semangat ya? Bulan purnama cantik sekali. Remaja bermain di pinggir kali. Tim hukum DKI solid dan kompak sekali. Membuat lawan berpikir dua kali. Saya pikir ternyata bapak sudah habis. nanti kalau saya terus, Bapak Ibu nggak pulang-pulang kapan deh? Satu orang lagi. Ya kan? Nanti pulang cuma cerita-cerita atau jangan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di antara Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.